Setelah persidangan diberikan catatan amal. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan kiri. Setelah catatan amal, maka baru hisab. Ya. Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Kau sendiri sudah tahu, ya. Kitab catatan amal tersebut la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu perkara pun kecil maupun besar kecuali tercatat. Tidak ada yang lolos dari catatan. Sampai-sampai Imam Ahmad diriwayatkan ketika dia sakit, kemudian dia mulai mengeluh kesakitan, dan dia tidak mengapa orang, aduh, yang penting bukan mengeluh kepada Allah, dia sekedar saya sedang sakit. Kalau orang tanya kamu sakit, kita bisa bilang saya sedang sakit, boleh atau tidak? Boleh. Sakit enggak? Iya, lagi sakit. Tapi Imam Ahmad itu sampai ada yang tegur Imam Ahmad, malaikat mencatat semuanya. Akhirnya Imam Ahmad ketika sakit dia tidak mengeluarkan suara aduh lagi, enggak. Takut dicatat apa? Malaikat. Kita mana pernah pikir situ, mau ngomong, mau ngomel, mau komentar, jelek-jelekin orang. Buka aja Facebook, lihat komentar manusia. Wah, deh. Mau nuduh macam-macam, mau terserah orang sedang bicara, mau rendahkan orang, mau ini, mau apa, terserah bicara, seakan-akan nggak ada malaikat yang catat. Ini amal soleh kita aja nggak jelas, ini mulai bikin masalah ya. Semua tercatat. Allah buka, Iqra kitabak, bacalah. Kau lebih tahu, tidak ada yang disembunyikan. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang berkata, kitab apa ini? Kok enggak ada yang terluputkan? Besar maupun kecil semua hadir. Wa wajadu ma amilu hadira, maka mereka dapati semua perbuatan mereka hadir ketika itu. Entah bagaimana cara Allah menampakkan. Semua tercatat. Filenya ada semua. Meskipun filenya sudah kita delete di dunia. Sudah jejak rekam digital sudah hilang, tetap ada. Meskipun filenya sudah dibakar, tetap ada. Tidak akan hilang dari catatan malaikat. Maka dihisaplah manusia, ada yang dihisap dengan, ada yang tidak dihisap, orang-orang yang mulia. Siapa mereka yang tidak dihisap? Was-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang paling terdepan dalam kebaikan, mereka tidak dihisap oleh Allah. Naim. Kalian akan ditanya atas semua kenikmatan. Dari mana kau dapatkan? Pertanyaan dua. Dari mana kau dapatkan? Kemana kau gunakan? Semua kenikmatan demikian. Kalau Allah bertanya, ibu dari mana tasnya? Gratis, ya Allah, dari suami tersayang. Benar? Enggak, saya paksa-paksa dia beli, ya repot. Beda. Kemana kau gunakan? Ya buat pengajian, Masya Allah, keren. Kenapa mahal-mahal? Aduh, repot ya ibu. Saya bukan bilang tidak boleh beli tas, boleh, tapi yang wajar-wajar. Yang penting ibu beli apa saja siap dihisap. Istri saya pernah minta beli sesuatu. Abi belikan ini. Saya bilang siap dihisap. Kata dia, Abi tuh, ya udah nggak usah lah, alhamdulillah. Nggak jadi. Siap dihisap, silakan. Jadi semakin banyak tas, semakin banyak dihisap. Semakin banyak sepatu, semakin banyak dihisap. Dan itulah nikmat, segala nikmat. Semakin banyak mobil, semakin banyak dihisap. Semakin banyak uang, semakin banyak dihisap. Pertanyaan cuma dua. Dari mana kau dapatkan, kemana kau gunakan. Itu aja. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, silakan, Allah tidak larang. Mahal pun kalau itu ada manfaatnya, beli, nggak ada masalah. Siap dijawab kalau Allah tanya. Apalagi yang dihisap? Dihisap adalah tentang inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua penglihatan, pendengaran dan hati akan ditanya oleh Allah. Semua yang ibu lihat dihisap, ditanya, lihat apa aja bu? Film Korea, wah sudah selesai. Layangan terbang, selesai. Berseri-seri. Berita-berita artis, itu yang dilihat, semua dicatat. Apakah Allah, malaikat catat, akan ditanya. Waktu habis untuk nonton yang tidak-tidak, ditanya. Pendengaran ditanya, dengar apa aja? Dengar gibah, namimah, musik-musik, ditanya. Dengar dangdutan, kan ditanya.
Nggak boleh. Ini nikmat ini tidak boleh kita gunakan sembarang. Kalau kita sudah gunakan sembarang, segera istighfar. Ibu-ibu, hati ditanya, nggak boleh mikir sembarang, nggak boleh hasad, nggak boleh dengki. Sampai di antara hal yang menarik, meskipun ada khilaf dengan para ulama tentang hukum catur. Para ulama bahas apa hukum catur? Sebenarnya mengatakan hukumnya haram, catur. Kemudian dibahas kenapa haram? Sebenarnya mengatakan kenapa haram? Karena orang yang main catur tidak tahu terima kasih atas nikmat akal yang Allah berikan kepadanya. Akalnya dia gunakan untuk mikir yang tidak ada manfaatnya. Main catur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Apa faedahnya? Emang kalau jago catur kemudian jago berstrategi di luar? Enggak. Terkadang orang jago catur di rumah nggak bisa ngatur rumah tangga. Terkadang, tidak semua tentunya. Tapi maksudnya itu mikir yang tidak ada faedahnya. Ibu-ibu habiskan waktu nonton, air mata keluar, kenapa? Ternyata dalam film perempuannya dicerai sama suaminya. Bukan menangis karena Allah, menangis karena orang Korea. Allahu Akbar. Air mata kalau nangis karena Allah pahalanya luar biasa. Nangis karena nonton film. Udahlah, kurangi ibu-ibu. Apalagi yang rambutnya sudah beruban, udah kurangi lagi. Karena semua penglihatan, pendengaran, hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang ditanya oleh Allah akan dihisab adalah hak-hak orang yang mengelilingi kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian lihat pemegang tanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sungguhnya wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang di dalam rumah tersebut. Dia akan tanya tentang bagaimana ngurus anak-anak, bagaimana sikapnya terhadap pembantu, bagaimana hak suami sudah ditunaikan. Semua hak di sekitar kita, kita akan ditanya. Ibu akan ditanya, gimana suami? Haknya sudah ditunaikan belum? Ditanya, ibu tahu sendirilah. Sudahkah taat kepada suami? Sudahkah lembut kepada suami? Sudahkah kalau suami minta jatah diturutin? Ini semua hak suami. Sudahkah kalau keluar rumah minta izin sama suami? Maka itu semua akan ditanya. Hati-hati ibu-ibu. Kata Nabi SAW, la tu'addil mar'atu haqqallah hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Tidak mungkin seorang wanita menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Betapa banyak wanita masuk neraka gara-gara tidak menunaikan hak suaminya. Anak-anak sudah dididik dengan baik atau tidak? Jangan sampai ibu sibuk main HP, anak-anak tidak ditanya bagaimana pendidikannya, tidak diajarin sholat, tidak dinasehati, dibiarkan main saja, dipikirkan dunia saja, tidak dipikirkan akhirat. Betapa banyak ibu sekarang mikir dunia anak-anak. Anak juga sukses, agamanya tidak dipikirkan. Sampai sebagian ibu mungkin anaknya tidur kemalaman, subuh jangan dibangunkan, biar aja dia tidur. Nanti sholat sekolahnya nanti tidak fokus. Jadi mending tidak sholat subuh agar dunia bisa berhasil. Sampai kayak gitu sebagian orang. Oleh karenanya banyak yang mau dihisap. Setiap perkataan, perbuatan, statement, ketikan, tontonan, pendengaran, hati, pikiran, semuanya dihisap. Maka siap-siap untuk dihisap.